menurut saya ini adalah suatu kegiatan yang ilegal tetapi terorganisir. Ingat ya, kegiatan yang ilegal tetapi terorganisir. Karena kenapa saya mengatakan ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ilegal? Mereka menyodorkan kertas parkir tetapi tanpa ada dasar, ya, tanpa ada dasar yang mengaturnya, tanpa ada hukum yang mengaturnya. Melakukan suatu kegiatan tanpa ada payung hukum yang mengaturnya. Nah, itu yang membuat saya keberatan. Seandainya ada dasarnya, payung hukumnya jelas, ya tidak masalah bagi kita sebagai warga negara. Ya, kita harus taat asas, taat hukum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, oke, baik teman-teman. Ini video kali pertama saya buat setelah Lebaran ya. Nah, baik, teman-teman, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya yang kurang menyenangkan, kurang nyaman. Nah, jadi ceritanya seperti ini ya, mengenai parkir ya. Nah, pemerasan berkedok parkir. Nah, saya punya pengalaman yang kurang nyaman. Nah, beberapa hari yang lalu sebelum hari Lebaran, saya belanja di suatu pasar tradisional, dan saya parkir kendaraan saya di pinggir jalan. Nah, di mana motor saya itu saya tidak tinggalkan, saya tetap berada di atas kendaraan sembari menunggu istri saya yang sedang belanja. Karena suasana ketika itu sangat ramai, begitu padat, maka biarkan istri saya yang turun belanja dan saya tetap stay di motor. Nah, tiba-tiba datang seseorang dengan menyodorkan kartu parkir. Nah, kartu parkir itu bertuliskan tarifnya Rp10.000 ya. Rp10.000. Saya bertanya, ini apa? Nah, ini kertas parkir ya. Nah, jadi wajib membayar parkir di sini, Bang. Oke. Nah, karena saya merasa saya tidak parkir dan masih berada di atas kendaraan, dan memang lokasi itu berada di bahu jalan dan bukan peruntukan untuk parkir ya. Ingat ya. Ya. Lokasinya bukan peruntukan untuk parkir, itu bahu jalan ya. Nah, lalu kemudian saya memberikan uang 1.000 perak. Ditolak sama dia, kurang 9.000. Nah, saya bilang, loh kok kurang 9.000, ini kemahalan. Ya, kemahalan. Nah, menurut informasi dari mereka ini sudah sesuai tarif dan ini telah disepakati. Seperti pada pengunjung-pengunjung yang lain telah membayarkan 10.000 perak. Saya bilang ini kemahalan, Bang, dan aturannya bagaimana? Nah, kok bisa semahal ini? Mereka tetap ngotot, memaksa untuk meminta biaya sewa parkir itu sebesar 10.000 dan saya tidak sepakat. Saya merasa keberatan. Nah, mereka memaksa. Terjadi perdebatan di situ. Dan oke, saya bersedia membayar dengan catatan atau syarat ya. Retribusi parkir ini haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas. Ya, siapa yang menerbitkan kertas parkir ini, dan saya ingin mengetahui siapa penanggung jawabnya. Kan begitu ya. Saya ingin mengetahui siapa penanggung jawab dari tukang parkir tersebut. Nah, setelah itu tetap dia ngotot. Nah, saya bilang, ya, jangankan 10.000, 20.000 rupiah pun saya sanggup selama aturannya jelas. Kalau aturannya seperti ini tidak jelas ya, karena saya lihat di situ hanya tertera tarif 10.000 parkir. Nah, saya merasa keberatan ya, karena di situ tidak
memperlihatkan dasar hukumnya, apakah dari instansi mana, apakah dari Perda atau siapa. Nah, kalau memang itu merupakan swadaya lingkungan dan peruntukannya untuk perbaikan lingkungan, hasil dari parkir itu, saya pun tidak keberatan. Ya, jangankan 10.000, 20.000 pun saya sanggup. Tapi mereka masih tetap ngotot. Nah, ngototnya seperti ini. Karena saya lihat di samping saya, samping kiri kanan saya, mereka dimintain uang ya, dengan dalih memberikan kertas parkir. Nah, setelah membayar parkir, kertas parkir itu lalu kemudian diambil kembali. Nah, itu. Nah, saya bersedia membayar 10.000. Ya, saya sudah mengambil uang 10.000 dari kantong saya. Uang 1.000 perak tadi saya ambil lagi, saya berikan uang 10.000 dengan catatan kertas parkir itu tetap ada pada saya sebagai bukti dan saya ingin dokumentasikan. Akhirnya mereka perlahan-lahan mulai terdiam, bingung. Tiba-tiba teman-temannya, salah satu temannya datang menghampiri saya, memang ini sudah ketentuan dan kesepakatan ya. Saya bilang, ketentuan dari siapa? Jelaskan dong, di kertas parkir itu minimal. Kalau toh memang retribusi dari dinas pemerintah diatur pada undang-undang nomor berapa, tahun berapa, jelas. Kalau itu aturannya sangat jelas. Nah, kalau aturannya sangat jelas, saya bersedia, jangankan 10.000, 20.000 pun saya sanggup untuk membayar. Yang penting arah dan tujuannya jelas. Nah, saya ingin berkomunikasi dengan penanggung jawab parkir ketika itu, namun tidak ada. Ya, akhirnya satu persatu mereka meninggalkan saya karena saya sudah bermain bahas tentang masalah hukumnya. Ya, menurut saya ini adalah pemerasan berkedok parkir ya. Pemerasan berkedok parkir, orang memanfaatkan situasi momen pada ketika itu karena situasinya sangat padat, ramai, sehingga orang memanfaatkan momentum. Oke lah, orang lain mungkin menitipkan kendaraannya demi untuk berbelanja ke dalam, tetapi tarif atau ongkos parkir itu harus yang wajar ya. Tidak boleh melebihi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jangan seenak jidat menetapkan biaya retribusi parkir dengan suka-suka ya. Ingat ya, karena saya merasa tidak nyaman, akhirnya saya mengatakan ya, ini adalah pemerasan berkedok parkir ya. Kalau memang parkir, mana aturannya jelas, ini bahu jalan bukan peruntukan untuk parkir, kan gitu. Saya berargumentasi seperti itu. Nah, akhirnya mereka terdiam dan pergi meninggalkan saya. Nah, menurut saya ini merupakan pemerasan berkedok parkir. Pemerasan ini diatur di dalam pasal 368 KUH pidana ya. KUHP mengenai pemerasan ya. Ancaman pidananya itu paling lama 9 tahun teman-teman ya. 9 tahun. Nah, karena kurang lebih bunyinya itu seperti ini ya. Mengenai pemerasan ya. Barang siapa melakukan suatu tindakan atau melawan hukum ya, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang terhadap dirinya ya, sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Nah, itu ya kurang lebih kira-kira bunyinya seperti itu. Ancaman pidananya itu kurang lebih paling maksimal 9 tahun ya. Karena dalam hal ini ya saya sangat dirugikan dan yang diuntungkan dalam hal ini ya mereka. Ya, saya ingin menuntut tapi tidak akan mendapatkan bukti. Saya ingin meminta pertanggungjawaban mengenai retribusi parkir yang mereka kelola, tetapi kartis parkirnya akan diambil kembali oleh mereka. Saya kan sudah mengatakan, oke, saya bersedia membayar 10.000, jangankan 10.000, 20.000 perak pun saya siap. Berikan kertasnya kepada saya sebagai tanda bukti bahwasanya saya sudah membayarkan parkir. Dan ingat, retribusi parkir itu akan masuk dalam APBD nantinya ya, sebagai pendapatan daerah nantinya. Jangan kemudian kita memberikan, menyumbangkan sesuatu namun ya
arahnya tidak jelas, fiktif. Nah, itu ya, terlalu keenakan mereka. Nah, menurut saya ini adalah suatu kegiatan yang ilegal tetapi terorganisir. Ingat ya, kegiatan yang ilegal tetapi terorganisir. Karena kenapa saya mengatakan ini adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang ilegal? Mereka menyodorkan kertas parkir tetapi tanpa ada dasar. Ya, tanpa ada dasar yang mengaturnya, tanpa ada hukum yang mengaturnya. Melakukan suatu kegiatan tanpa ada payung hukum yang mengaturnya. Nah, itu yang membuat saya keberatan. Seandainya ada dasarnya, payung hukumnya jelas, ya tidak masalah bagi kita sebagai warga negara. Ya, kita harus taat asas, taat hukum, ya. Apabila itu memang suatu kewajiban, ya maka kita harus laksanakan. Tetapi selama kegiatan itu ya tidak dilandasi oleh payung hukum yang jelas, dan itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan, rangkaian kegiatan yang ilegal, maka patut diduga itu merupakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan hukum. Ya, saya mengistilahkannya ya sebuah pemerasan berkedok dengan parkir. Nah, ini yang harus diberantas yang seperti ini. Harusnya ada aturan yang mengatur, payung hukumnya jelas, meskipun itu memberdayakan masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar, tetapi setidak-tidaknya untuk meyakinkan masyarakat bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan yang legal, maka harus ada instrumen hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau seperti ini terus ya, maka akan jadi habit kegiatan yang akan terulang-ulang. Nah, itu ya teman-teman ya, kira-kira pengalaman yang kurang menyenangkan bagi saya, kurang nyaman. Oke, demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.